Halo, selamat datang di Sapa Indonesia Malam. Saudara, polisi akhirnya menangkap 15 orang dan menetapkan tersangka yang terlibat dalam kasus penculikan serta pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN. Hingga saat ini, polisi masih belum mengungkap peran dari masing-masing tersangka. Lalu apa motif tersangka melakukan tindakan penculikan dan pembunuhan yang keji itu? Kami juga menyoroti hal lainnya. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga pendukung Presiden ke-7 Joko Widodo, Sylvester Matutina, kembali mangkir dalam sidang peninjauan kembali yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Meskipun begitu, PN Jakarta Selatan akhirnya memutuskan PK yang diajukan Sylvester telah gugur. Lalu kapan Sylvester dieksekusi atas hukuman 1,5 tahun penjara? Kita akan membahasnya di Sapa Indonesia Malam kali ini. Saya Friska Clarissa. Dan saya Radi Saputro. Kita jelang selengkapnya Sapa Indonesia Malam hari ini. Kami mulai dari berita mahasiswa dari berbagai aliansi yang kembali menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Sumatera Utara di Kota Medan, menolak kenaikan tunjangan fantastis DPR. Dengan membawa atribut seperti spanduk dan bendera, massa aksi dari berbagai universitas ini mulai memadati kantor DPRD Sumut. Massa aksi kemudian berusaha merangsek masuk ke gedung DPR yang dijaga ketat polisi. Selanjutnya saling dorong, demonstran dan polisi pun terjadi ketika demonstran terus berusaha masuk ke gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara. Tampak sejumlah polisi yang berusaha menenangkan pendemo yang terus berusaha merangsek masuk ke gedung DPR. Selasa kemarin massa aksi juga sudah menggelar demo di depan gedung DPRD Provinsi Sumut. Salah satu tuntutannya adalah menolak kenaikan tunjangan fantastis DPR. Setelah tadi saling dorong, kini bentrokan di depan gedung DPRD Sumatera Utara pun pecah saat mahasiswa meminta masuk ke gedung anggota Dewan untuk melakukan sidang rakyat. Polisi lalu memukul mundur massa dan sempat mendapatkan perlawanan. Mahasiswa yang awalnya berada di depan gedung DPRD Sumatera Utara dapat dibubarkan meskipun akhirnya kembali lagi. Beberapa mahasiswa mulai berdiskusi dengan petugas dan beberapa diantaranya masih bertahan di depan gedung DPRD Sumatera Utara. Kita ke sorotan lainnya, truk pengangkut LPG menabrak truk tronton hingga 6 km di ruas tol Lingkar Luar, Jakarta. 1 orang meninggal dunia yang merupakan sopir truk pengangkut tabung LPG. Ini adalah video amatir yang direkam pengendara lain saat sebuah truk pengangkut tabung LPG tersangkut truk tronton yang ada di depannya. Truk LPG itu terbawa hingga 6 km. Kecelakaan ini terjadi di ruas tol Jor di kilometer 36 arah Cikunir, Bekasi, Jawa Barat. Akibat peristiwa ini 1 orang meninggal dunia yang merupakan sopir truk LPG. Bermula dari kilometer 36 jalur Ambon, tol Jor Selatan di lajur 1 yang menabrak. Kemudian mobil tersebut terbawa atau menempel di depan truk yang ditabrak, yaitu truk tronton. Lanjut, akibat dari kecelakaan ini 1 orang pengemudi truk angkutan LPG meninggal dunia dan saat ini sudah dievakuasi ke rumah sakit. Berita dari Polda Metro Jaya yang mengumumkan penangkapan 4 dalang penculikan serta pembunuhan Kepala Cabang BUMN Ilham Pradipta. Total saat ini 15 orang telah dibeku polisi terkait kasus tersebut.
Tangan di belakang. Turun. Turun coba. Turun. Get up. Saat menangkap 4 orang yang diduga sebagai aktor intelektual di balik penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Ilham Pradipta, aksi kejar-kejaran antara polisi dan pelaku sempat terjadi di Jalan Slamet Riyadi, Solo, Jawa Tengah. Sementara 1 pelaku ditangkap di kawasan PIK Jakarta dan sebelumnya 4 pelaku yang merupakan eksekutor ditangkap di kawasan Johar Baru, Jakarta. 1 lainnya di bandara di NTT dalam pelarian. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari memastikan dari 15 orang yang ditangkap, 6 orang ditangkap Subdit Resmob, sementara 9 lainnya ditangkap Subdit Jatanras. 15 orang yang diamankan, ya. 6 orang diantaranya itu diamankan oleh rekan-rekan dari Subdit Resmob. Kemudian 9 orang lainnya itu yang mengamankan adalah Subdit Jatanras. Ini membutuhkan waktu, kami harus hati-hati, kami harus berdasarkan SOP, kami juga harus proporsional. Universitas Gadjah Mada UGM menonaktifkan salah satu status mahasiswanya Dwi Hartono yang ditangkap polisi karena diduga jadi dalam pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. UGM bilang menonaktifkan Dwi Hartono dari program Magister Administrasi Bisnis sebagai bentuk dukungan terhadap proses hukum penyelidikan di polisi. Yang bersangkutan telah dinonaktifkan dari seluruh kegiatan akademik pada semester Gasal 2025-2026 sebagai bentuk dukungan UGM terhadap proses hukum dan penyelidikan, kata juru bicara UGM Imade Andi Arsana dalam siaran pers. Dwi Hartono salah satu tersangka dalam pembunuhan Kepala Cabang Bank, dikenal sebagai pengusaha sebagai pengusaha dan motivator bisnis. Dia merupakan pemilik bimbingan belajar daring. Ia juga dikenal sebagai selebgram yang kerap membagikan aktivitasnya sebagai pemateri dalam seminar. Sementara itu rumahnya yang berada di Kecamatan Rimbo Bujang, Jambi tampak sepi. Warga tidak menyangka sosok pelaku yang dikenal sebagai orang yang dermawan dan akrab dengan warga. Di wilayah Dusun Jati Makmur, sosok Mas Dwi Hartono ini seorang yang dia itu dermawan. Mas Dwi dermawan, dia suka membantu, mengasih modal-modal usaha, kemudian salah satunya juga pernah menghibahkan 1 unit mobil ambulan untuk desanya. Kesorotan berikutnya, Bupati Pati Sudewo hari ini memenuhi panggilan KPK. Sudewo diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta di Jawa Tengah. Bupati Pati Sudewo diperiksa KPK sekitar 7 jam. Usai diperiksa, Sudewo menyatakan telah menjawab semua pertanyaan penyidik KPK, termasuk soal aliran uang dalam kasus ini. Sudewo menjelaskan uang tersebut merupakan pendapatan dari DPR RI. Sudewo juga membantah telah mengembalikan uang ke KPK. Sudewo sempat menjawab soal desakan agar dirinya mundur sebagai Bupati Pati. Sudewo bilang akan membangun Pati dengan sebaik-baiknya. Nama Sudewo muncul dalam persidangan kasus korupsi proyek kereta yang digelar di Pengadilan Tipikor Semarang 9 November 2023 lalu. KPK telah menyita uang 3 miliar rupiah dari rumah Sudewo yang saat itu menjadi anggota Komisi 5 DPR RI. Demo lanjutan Pak, ada tanggapan Pak? Pak, diam aja sih Pak. Saya dipanggil, dimintain keterangan sebagai saksi. Semua pertanyaan saya jawab sejujur-jujurnya dan apa adanya. Spesifiknya soal aliran uang itu seperti apa Pak? Kalau
soal uang itu juga ditanyakan dan itu sudah dijelaskan dalam pemeriksaan kira-kira 2 tahun yang lalu bahwa itu adalah uang pendapatan dari DPR. Semua rinci. Ada pemasukan, pendapatan, ada pengeluaran. Banyak desakan buat Bapak mundur, Bapak siap mundur nggak Pak dari jabatan Pak? Sudah diperiksa KPK ini Pak. Saya akan istiqomah, akan amanah untuk membangun Kabupaten Pati sebaik-baiknya. Saya menyentuh masyarakat yang kompak, solid, damai. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah menerima 350 surat aduan dari warga Pati terkait Bupati Sudewo yang kini telah diperiksa KPK dalam lanjutan pemeriksaan dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api pada saat menjadi anggota DPR. KPK akan membaca surat dari warga Pati untuk selanjutnya dianalisis di bagian pengaduan masyarakat. KPK juga menerima banyak dukungan khususnya dari masyarakat Pati. Per hari ini kami mendapatkan kiriman kurang lebih 350 surat dari warga Pati. Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi karena ini menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap pemberantasan korupsi. Dan tentunya surat tersebut nanti akan kami buka, dalami dan analisis isinya. Kesorotan lainnya, Saudara, tim penyidik Kejaksaan Agung menyita tanah beserta bangunan rumah mewah milik tersangka Muhammad Riza Khalid. Penyitaan rumah mewah terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dari hasil sarana kejahatan perkara kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Rumah mewah seluas 6.500 meter persegi di kawasan Rancamaya Golf Estate Bogor, Jawa Barat. Memiliki 3 sertifikat tanah atas nama sebuah perusahaan. Sementara sumber uangnya berasal dari Riza Khalid. Penggeledahan dilakukan sejak Selasa pagi hingga malam hari. Yang diduga milik tersangka MRC ini kaitannya dengan penggeledahan penyitaan terhadap tanah beserta bangunan diduga merupakan hasil dan sarana kejahatan dalam perkara TPPU yang tindak pidana asalnya dari tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang minyak. Itu 3 sertifikat atas nama MRC atau uangnya ya atas nama orang lain nomini, tapi uangnya berasal dari tersangka MRC. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengungkap dan menyita uang senilai 90,6 miliar rupiah dari 235 rekening yang diblokir oleh PPATK. Informasinya usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Karisa dan Radisa Putro. Lantaran terjerat utang dari judi online, seorang pria bersenjata tajam nekat merampok agen bank di Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Jambi. Pelaku nekat menodongkan senjata tajam kepada korban saat berpura-pura bertransaksi di gerai bank. Awalnya pelaku mengisi BBM di toko korban lalu berpura-pura transaksi dan langsung masuk ke toko dengan mengancam korban. Korban sempat melakukan perlawanan dan berteriak minta tolong. Tak sampai setengah jam, anggota Polres Tebo menghentikan pelarian pelaku tepat di depan Mako Polres Tebo. Yang bersangkutan ini memiliki hutang, kemudian salah satunya digunakan untuk judi online. Jadi karena dia sudah tidak tahu bagaimana cara untuk mengembalikan utang tersebut, terpikirlah yang bersangkutan untuk melakukan perampokan.
Ini menandakan berita tadi bahwa begitu toksiknya judol, begitu toksiknya judi online untuk masyarakat kita. Nah, di sisi lain Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri, saudara, mengungkap dan menyita uang senilai 90,6 miliar rupiah dari 235 rekening yang diblokir PPATK. Pengungkapan kasus ini bermula dari penelusuran transaksi mencurigakan dari dana deposit yang bermuara ke 3 situs judi online atau judi daring. Polisi menetapkan 3 orang tersangka dan 1 orang lain masuk ke daftar pencarian orang. Sampai bulan Agustus, Dirtipid Siber Polri telah menemukan lebih dari 5.000 rekening yang dicurigai terlibat dalam transaksi judi daring. Menindaklanjuti penyitaan terhadap uang senilai 90.639.551.037 rupiah dari 235 rekening yang saat ini berkas perkaranya telah dikirim ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejumlah 5 berkas perkara dan 1 berkas perkara di Pengadilan Jakarta Selatan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggugurkan permohonan peninjauan kembali atau PK terpidana kasus dugaan penyebaran fitnah terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, Sylvester Matutina. Hakim menilai surat pernyataan tidak hadirnya Sylvester dianggap tidak sah. Sylvester Matutina kembali mangkir dalam sidang PK yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ketidakhadiran Sylvester disebut karena kondisinya sedang sakit. Majelis Hakim menilai surat ketidakhadiran Sylvester tidak sah, sehingga dalam sidang diputuskan peninjauan kembali Sylvester gugur dan tak dapat dilanjutkan. Menanggapi hal itu, kuasa hukum Sylvester Triyono Haryanto mengaku menerima putusan hakim dan masih menunggu respons dari Sylvester. Apapun yang seperti itu harus terima. Ya, nggak ada jalan lain, terima. Masalah akademik hukum itu belakangan kita bicarakan lagi. Saya belum tahu apakah pemohon ini akan mengambil hukum yang lain. Saya sudah bilang kepada majelis tadi bahwa saya hanya mengurusi masalah PK-nya, ya kan? Tidak mengurusi masalah pribadi pemohon. Pemohon mau sakit itu ada keluarganya. Sementara itu, Kejaksaan Agung menyerahkan sepenuhnya eksekusi Ketua Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina kepada Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Upaya hukum melalui peninjauan kembali yang saat ini tengah ditempuh Sylvester tidak akan memengaruhi proses eksekusi. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan menyerahkan seluruh proses eksekusi terhadap Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Anang menyebut meskipun saat ini Sylvester mengajukan peninjauan kembali, namun hal itu tidak memengaruhi proses eksekusi. Sylvester diketahui telah mangkir dari sidang peninjauan kembali atau PK yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebanyak 2 kali. Kejaksaan Agung sebelumnya juga telah menyarankan Kejari Jakarta Selatan untuk segera mengeksekusi Sylvester yang divonis hukuman 1,5 tahun penjara. Kan kalau PK itu tidak menghalangi eksekusi ya, bisa dilaksanakan. Namun sepenuhnya kewenangan daripada jaksa eksekutor. Itu aja. Kami sudah menyarankan dan menghimbau untuk melakukan eksekusi, tapi sepenuhnya ada di kewenangan jaksa eksekutor, ada di Kejari Jakarta Selatan. Silakan rekan-rekan media tanyakan ke Kejarinya, ke jaksa eksekutor yang di Kejari Jakarta Selatan. Selain gaji pokok, anggota DPR mendapat berbagai fasilitas dan tunjangan, termasuk tunjangan rumah DPR 50 juta rupiah per bulan. Besarnya fasilitas dan nilai tunjangan yang diterima anggota Dewan memicu polemik. Selengkapnya usai jeda. Kami
mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami lanjutkan sampai Indonesia Malam, Saudara. Kementerian Komunikasi dan Digital akan memanggil pengelola platform media sosial TikTok hingga Meta membahas peredaran konten-konten provokatif. Konten-konten di media sosial itu diduga memicu demo ricuh penolakan tunjangan rumah anggota DPR. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo bilang sudah menghubungi Head of TikTok Asia Pasifik, TikTok Indonesia dan Meta Indonesia. Angga menyebut kericuhan demo di DPR pada Senin lalu akibat provokasi dari konten-konten siaran langsung di media sosial. Wamenkomdigi menilai narasi palsu dari konten siaran langsung berpotensi merusak kebebasan berpendapat di negara demokrasi. Harusnya dengan sistem mereka juga udah bisa lihat, oh ini by AI, oh ini nggak bener, oh ini palsu. Harusnya sudah bisa langsung by sistem mereka udah langsung di take down. Di take down dalam hal ini tolong digarisbawahi ya, bukan kita mau membungkam atau menghalangi kebebasan berekspresi. Tapi kan tadi dari Zam sendiri yang bilang, teman-teman terprovokasi dari konten-konten yang sebenarnya tidak real di lapangan. Nah, ini yang kita dorong gitu loh. Semakin canggih pembuatan DFK ini kan juga merusak sendi-sendi demokrasi, teman-teman. Yang juga jadi perhatian, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan belum ada pembicaraan terkait posisi kadernya di Kementerian Haji dan Umrah. Ketua Partai Golkar Bahlil Lahadalia hari ini bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Ia datang bersama dengan pengurus DPP dan menyebut hanya sekadar bersilaturahmi dengan Presiden, termasuk memberi masukan sebagai partai koalisi pemerintah. Saat ditanya peluang kader Golkar masuk di pos Kementerian Haji Umrah, Bahlil menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Presiden. Sikap Golkar Pak soal haji pada tawaran dari Pak Presiden ke Golkar nggak Pak? Sampai dengan hari ini belum ada pembicaraan itu. Menyangkut reshuffle itu adalah hak prerogatif Bapak Presiden. Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Presiden karena Golkar sebagai partai yang sudah berpengalaman selalu berpikir bahwa konstitusi, mekanisme, dan kewenangan kita serahkan sepenuhnya. Dan karena itu untuk reshuffle, mengangkat, memberhentikan itulah hak prerogatif Bapak Presiden. Sementara terkait dengan posisi Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer yang terjerat OTT KPK, Presiden Prabowo Subianto menyebut sudah menyiapkan nama Wamenaker pengganti Immanuel Ebenezer yang terjerat kasus pemerasan pengurusan sertifikasi kesehatan dan keselamatan kerja kepada sejumlah perusahaan. Prabowo memastikan segera mengumumkan pengganti Immanuel Ebenezer. Ya, oke. Sudah diurus semuanya tuh, ya. Oke. Penggantinya Pak, penggantinya Pak. Saudara, kasus campak di Kabupaten Sumeneb mencapai lebih dari 2.100 selama Januari hingga Agustus 2025. Cuaca dan angka imunisasi rendah akibat misinformasi. Jadi, beberapa alasan pemicu masifnya penyebaran campak. Hayat, warga desa Bilapora Reba, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur, nelangsa. Buah hatinya yang baru berusia 2 bulan sudah beberapa hari belakangan terbaring lemas akibat campak. Pria berusia 32 tahun ini tak menduga anak keduanya ini kena campak, padahal sebelumnya sudah diimunisasi. Pertama ya panas, nafsu makannya turun, terus ada sedikit ya muntah lah.
makanya saya bawa ke sini. Sebelumnya sudah dilakukan vaksinasi atau belum? Lengkap, alhamdulillah lengkap. Ya tinggal vaksin campak yang umur 3 tahun sekian kan belum nyampe waktunya. Kalau yang lainnya sudah alhamdulillah sudah mengikuti. Buah Hati Hayat jadi satu dari 2.100 lebih kasus campak di Kabupaten Sumeneb selama Januari hingga Agustus 2025. Dari angka itu, 17 pasien diantaranya meninggal dunia. Menurut Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes P2KP Kabupaten Sumeneb, berbagai hal menyebabkan penularan masif campak, mulai dari ketakutan warga akan efek samping vaksin hingga faktor cuaca. Dari jumlah yang meninggal itu ada 16 yang zero dose atau tidak pernah diimunisasi dan 1 pernah diimunisasi tapi tidak lengkap. Karena faktor cuaca kadang-kadang cuaca yang kemarau dingin, kalau kemarau basah ini juga akan mempengaruhi daya tahan tubuh pada anak kita sehingga mudah terserang virus. Apalagi anak-anak kita ada yang tidak terimunisasi. Akibatnya, Pemprov Jawa Timur menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB campak di Kabupaten Sumeneb. Dinkes P2KP Sumeneb menargetkan imunisasi massal dengan total sasaran hingga 73.969 anak. Program ini akan berlangsung selama 21 hari dari pekan ini guna mencapai target 95% dari total sasaran. Salah satunya dilakukan di sekolah meski menemui sejumlah kendala. Banyak orang tua wali yang keberatan untuk dilakukan vaksinasi. Ketika kami tidak mencapai target, maka kami akan melakukan pendekatan persuasif. Yang pertama, kemudian juga melakukan sweeping rumah-rumah. Kementerian Kesehatan mencatat lebih dari 3.400 kasus terkonfirmasi campak terjadi sepanjang Januari hingga Agustus 2025. Kemenkes menetapkan 46 KLB campak pada 42 kabupaten kota di 14 provinsi. Kementerian Kesehatan mengakui misinformasi dan disinformasi vaksin campak di kalangan masyarakat masih jadi pekerjaan rumah pemerintah. Karena memang banyak informasi misinformasi yang mereka terima. Ini tentu yang masih harus kita sikapi dengan terus gencar memberikan informasi-informasi benar kepada masyarakat dan tidak takut untuk imunisasi. Yakin dan percaya bahwa vaksin campak yang kita berikan itu aman, bermutu, dan kita berikan gratis. Di samping itu tentu ada hal-hal lain ya, misalnya daerah yang jauh gitu seperti itu. Penularan campak lebih cepat daripada COVID-19 dan menyebabkan kematian. Tapi campak mampu dicegah dengan vaksin dan penanganan tepat. Tim Liputan Kompas TV. Polisi telah meringkus 15 orang yang diduga terlibat penculikan dan pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta, seorang kepala cabang Bank BUMN. Lalu apa peran masing-masing tersangka? Kita bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Saudara, polisi telah meringkus 15 orang yang diduga terlibat penculikan dan pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta, seorang kepala cabang Bank BUMN. Salah satu terduga pelaku adalah pebisnis dan motivator. Namun motif kejahatan ini hingga saat ini masih belum terungkap. Polisi mulai meringkus satu persatu orang-orang yang diduga terlibat penculikan dan pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta, seorang kepala cabang Bank BUMN. 4 orang diduga sebagai aktor intelektual atau dalang pembunuhan. Aksi kejar-kejaran antara polisi dan pelaku sempat terjadi di Jalan Slamet Riyadi, Solo, Jawa Tengah. Sementara 1 pelaku ditangkap di kawasan PIK, Jakarta, dan sebelumnya 4 pelaku yang merupakan eksekutor ditangkap di kawasan Johar Baru, Jakarta, dan 1 di Bandara NTT saat dalam pelarian.
Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Ari, total 15 tersangka ditangkap. 15 orang yang diamankan, ya. 6 orang diantaranya itu diamankan oleh rekan-rekan dari Subdit Resmob, kemudian 9 orang lainnya itu yang mengamankan adalah Subdit Jatanras. Ini membutuhkan waktu, kami harus hati-hati, kami harus berdasarkan SOP, kami juga harus proporsional. Salah satu yang ditangkap adalah seorang pengusaha bernama Dwi Hartono. Dwi juga dikenal sebagai seorang motivator. Pemilik bimbingan belajar daring ini diduga sebagai dalang pembunuhan. Di kampung halamannya Rimbo Bujang, Jambi, Dwi Hartono dikenal sebagai sosok dermawan. Ya, Dusun Jati Makmur, sosok Mas Dwi Hartono ini seorang yang dia tuh dermawan. Mas Dwi dermawan, dia suka membantu, mengasih modal-modal usaha, kemudian salah satunya juga pernah menghibahkan 1 unit mobil ambulan untuk desanya. Kuasa hukum salah satu pelaku penculikan Kepala Cabang Bank BUMN menyebut ada 3 klaster dalam peristiwa ini, mulai dari pengintaian, penjemputan paksa, hingga eksekusi. Ia menyatakan kliennya hanya berperan dalam penjemputan paksa dan tidak terlibat dalam eksekusi yang merenggut nyawa korban. Terkait penempatan posisi Eras dan kawan-kawan ini, kan ada 3 klaster seperti yang saya bicarakan sebelumnya. Itu ada klaster yang pertama, klaster pengintai, yang kedua klaster penjemputan paksa, yang ketiga adalah klaster eksekutor. Saat waktu mengambil upah itu, disitulah baru mereka mengetahui bahwa korban ini sudah meninggal dunia. Ya, kalau yang klaster eksekutor kami tidak tahu mereka dan kami tidak kenal mereka. Mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Arif Sulistianto menyebut polisi harus mengecek tempat kejadian perkara saat penculikan korban, penyerahan hingga tempat korban ditemukan meninggal. Ini adalah langkah untuk mengungkap peran para terduga pelaku sehingga motif pembunuhan akan jelas. Tentu semuanya berdasarkan alat bukti. Tidak bisa kita prejudice, kita tidak bisa menuduh seseorang disuruh ini, si tersangka A mengatakan saya disuruh ini, buktinya apa? Ini kan bisa dilacak seperti dikatakan Pak Adrian tadi, perintahnya melalui telepon, kan bisa dicek teleponnya, di mana teleponnya, posisinya bisa dicek, dibayar pakai duit apa, bagaimana membayarnya. Semua pasti akan bisa diungkap oleh tim penyidik karena motif ini penting nanti untuk penerapan pasal yang diterapkan kepada masing-masing pelaku ini. Polisi telah menangkap 15 orang. Publik masih menunggu apa motif pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Tim Liputan Kompas TV. Pak Baskoronya ini curiga di sini. Itu Pak Ilham. Lalu bagaimana mengungkap motif penculikan dan pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta, seorang kepala cabang sebuah bank BUMN ini? Kita akan bahasnya bersama kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala dan staf ahli Kapolri Arianto Sutadi. Selamat malam, Bapak-bapak. Selamat malam. Terima kasih diundang. Baik, terima kasih. Saya ke Pak Arianto dulu. Pak Arianto, kita apresiasi Polri nih yang sudah sebenarnya cepat sekali mengungkap siapa pelakunya gitu ya. 15 orang sekarang sudah ditangkap, jadi tersangka. Dan 4 aktor utamanya ini sudah ditangkap juga di Solo dan PIK. Ini kita sangat-sangat apresiasi. Tapi yang publik pertanyakan nih sampai sekarang, motifnya tuh kok nggak diungkap-ungkap gitu sama polisi. Jadinya meluas di mana-mana, terutama di media sosial begitu. Kita kan juga perlu mendudukan perkara ini dengan jelas. Bagaimana publik tuh selalu pasti tanya-tanya ya kejanggalan-kejanggalan. Pengen tahu jawabannya cepat. Ini tantangan polisi di dunia medsos sekarang ini memang. Betul. Dan kasus ini menurut saya juga takjub juga waktu itu. Takjub dengan ketangkasan daripada pelakunya itu. Segitu hebatnya kayak terlatih itu waktu pertama kali saya ngomongin masalah ini. Dan kemudian banyaknya dan kemudian seakan-akan terorganisir. Betul. Karena kan ada, dulu saya pernah itu saya mendengar ada kelompok pengintai, ada kelompok penculik, ada kelompok eksekutor. Dan ada kelompok yang intelektual dadernya kurang lebih kayak gitu. Cuman saya nggak menduga secepat itu mereka ketangkep kayak gitu. Itu makanya kita apresiasi itu. Sekarang setelah ketangkep sekarang ini polisi
tugasnya adalah sudah ada pelakunya sudah lumayan nih ya. Sekarang tinggal polisi itu mencari alat-alat bukti yang lengkap untuk menentukan siapa berbuat apa. Itu. Dia harus menerangkan itu selama ini. Kalau untuk motif sekarang ini ya, mungkin kalau kita kejar, ya mungkin hanya bisa sementara saja karena pasti mereka pelaku itu pasti tidak akan segera mengaku iya. Begitu ditanya, iya saya berbuat gini begini. Apa karena pelakunya banyak gitu, Pak? Iya, semua pelaku kejahatan itu Pak ya, pasti tidak akan mengaku apa yang telah dilakukan, atau kalau tidak dibuktikan yang menjurus kepada ini loh buktinya kayak gini, berarti Anda gini gitu. Kira-kira begitu. Sekarang contoh saja seperti yang menculik itu. Yang menculik kan katanya kan dia dijanjikan dibayar. Dibayar, tapi saya kan cuma dibayar untuk menculik, nggak tahu kalau itu dibunuh. Makanya sekarang kan dia juga minta maaf kan, saya nggak mau dilibatkan ini sebagai suatu kasus pembunuhan. Contohnya kayak gitulah. Gitu ya. Artinya gini, kalau begitu apakah dari 15 orang pelaku ini, tersangka ini sudah sudah ditangkap oleh polisi ini, kalau begini polisi belum mau mengungkap motif, apakah biasanya ada ketidaksesuaian keterangan antara satu sama lain? Dia pasti akan, polisi gini ya, orang ngomong gini pasti akan di cross check dengan yang diomongkan gitu. Kalau itu berkesesuaian maka bisa masuk dalam catatan, lu ceritanya begini. Nanti akan cross check lagi dengan yang sana. Maksudnya itu ada ingin mengetahui bahwa ini posisinya dari 1 sampai 15 ini posisinya apa? Ini posisinya apa? Dan gitu pasti akan di cross check terus tiap hari. Sehingga nanti bisa dikembangkan, oh ceritanya yang sesungguhnya ini, oh yang betul-betul intelektual dari ini atau siapa ini perannya apa. Kira-kira sekarang baru pada tahap itu sekarang untuk pendalaman itu. Pak Adrianus, tanpa ingin mendahului juga nih ya, motif yang belum diungkapkan oleh polisi, tapi berdasarkan anatomy of crime yang sudah dipaparkan oleh polisi, begitu, biasanya kejadian-kejadian seperti ini motifnya atau apa ada latar belakang ingin menguasai sesuatu dari korban atau bagaimana? Ya itu juga begitu udah terungkap, itu juga memang membuat saya juga jadi kok segini amat gitu ya. Kenapa? Karena saya bayangkan pada awalnya Mas ya, terjadi apa yang kita sebut sebagai kidnapping for ransom namanya. Penculikan untuk tebusan. Ini praktek yang banyak sekali terjadi di negara tetangga kita juga ada, di Asia Barat juga ada gitu ya. Dan itu amat menentukan barometer keamanan kota. Orang lalu akan takut ya dengan bahaya diculik tadi dalam rangka untuk mendapatkan tebusan. Ada lagi model lain yakni kidnapping as a simbol terhadap yang namanya gang war. Ya jadi saya berkelahi dengan Anda, maka kemudian saya culik anak buah Anda, saya bunuh dan kemudian saya kirim kepada Anda sebagai satu simbol bahwa jangan main-main ya dalam rangka daerah ini milik saya gitu ya. Nah, dua hal itu kelihatannya tidak terjadi gitu ya. Tapi tetap tersedia kemungkinan yang tentu akan dijawab belakangan. Apakah memang ini penculikan murni dalam arti bahwa memang ada satu hal yang mau diambil dari sang korban, dengan kata lain keterangan yang mau diambil atau pengakuan. Maka tadi kalau dikatakan bahwa eksekutor itu lebih, apakah eksekutor dalam arti bahwa dia yang akan menginterogasi, atau eksekutor dalam arti dia akan menghabisi dalam arti mati gitu ya. Atau yang terjadi adalah memang diculik untuk dibunuh. Masih dua kemungkinan nih begitu ya. Kenapa? Karena kalau menculik untuk membunuh, kenapa harus pakai cara segede ini gitu ya? Nah, yang lebih mungkin adalah adalah mengambil untuk diambil keterangannya, dikorek pengakuannya dan seterusnya. Mungkin juga nanti pada akhirnya dibunuh ya. Tapi ada jeda. Nah, kita kembali pada teori intelijen ya, bahwa dengan melibatkan banyak orang, Pak Arianto ya, maka makin riski tuh gitu ya. Betul. Ya, tapi dalam hal ini nampaknya juga ada kemungkinan begini, mungkin juga si pelaku si dadernya ini juga ngerti bahwa oke lah dia libatkan banyak orang, tapi kan dibagi-bagi gitu ya. Dengan kata lain ada pembagian yang kita sebut sebagai cluster tadi, di mana one cluster tidak tahu yang lain begitu ya. Satu sama lain tidak berkomunikasi. Tapi ternyata tidak rapi, jorok gitu ya. Jorok gitu ya. Nah, saya ambil analogi dengan konteks teroris, di mana satu cluster itu betul-betul nggak tahu dengan yang lain dan betul-betul dia bertahan betul dengan ketidaktahuannya, bahkan bersedia untuk dihukum. Jadi dalam hal ini memang militansinya ternyata hanya seujung duit ini. Ya, gitu. Makanya ada pengakuan tadi dari salah satu kuasa hukum pelaku begitu, bahwa tidak ada niat sebenarnya untuk mengeksekusi, hanya artinya tidak tahu untuk bahwa si korban ini akan dieksekusi. Kami hanya bertugas untuk menculik saja. Apakah klaster-klaster itu juga yang dikatakan tidak berkomunikasi itu tadi? Ya, kan semuanya tergantung pada sang dader kan. Jadi dader memerintahkan, tapi ternyata di lapangan kan kemudian lalu ada
ada yang tidak sesuai dengan perencanaan lah begitu ya. Makanya kemudian berlangsung tidak smooth. Atau yang kedua adalah bahwa memang pelaku-pelakunya ini bodoh ini. Jadi bayangkan, saya kira tidak ada orang yang berpendapat bahwa menculik, mengambil paksa di siang bolong di tengah tatapan CCTV itulah sesuatu hal yang hebat gitu ya. Jadi dengan kata lain, dengan diawali oleh kebodohan yang satu, maka seperti domino kan langsung berkaitan dengan yang lain-lain juga begitu. Makanya ini kaburnya juga mencar-mencar nih, nggak terorganisir. Biasanya kan kalau terorganisir juga kaburnya juga terorganisir lah ya, ditempatkan di mana. Nah, saya ke Pak Rianto lagi. Pak Rianto, kalau sekarang polisi sudah mengungkap profil ya, ada profil otak pelakunya ini, akun pelakunya. Dia itu seorang pemilik bimbingan belajar katanya, lalu profil di daerahnya di Jambi, dia itu seorang yang dermawan begitu. Ini maksud polisi mengungkap profil ini juga, apakah juga ngetis gitu ya, memberikan kode bahwa motif ini masih belum bisa disimpulkan karena ya profil pelaku juga tidak mencerminkan seorang pelaku pembunuhan begitu kira-kira. Ya. Kalau pengalaman saya dari penyidikan itu Pak, untuk mengejar seseorang untuk mengaku pada perbuatannya sesungguhnya itu butuh waktu Pak. Tidak bisa dalam waktu 1 hari, contoh kasus Sambo itu aja lah dulu. Itu kan menggalinya itu sampai butuh 1 bulan baru kemudian ada justice collaborator itu yang ngomong. Apalagi dalam kasus seperti sekarang ini ya. Ini beruntung karena apa? Dari kelompok yang gede itu hampir semuanya ketangkep kan. Sekarang tinggal mencocok-cocokkan mana cerita yang sesungguhnya terjadi. Saya yakin polisi sudah mengantongi itu motif apa yang itu ya, mengira-ira lah gitu. Tapi dia tidak mau mengumumkan karena masih khawatir bahwa keterangan yang didapat selama ini pasti semua masih belum keterangan yang sesungguhnya. Jadi sekarang ini menurut saya masih cross check terus ya, pendalaman terus untuk mengetahui, karena begini ini sangat aneh gitu ya. Kenapa melakukannya begitu terlatih, tapi kok kemudian larinya model tradisional. Ya, itu kan tadi. Itu kan pelaku tradisional tuh kalau misalkan habis ini pulang ke kampungnya, itu kan. Jadi nggak seperti seorang profesional kan seakan-akan. Itu yang sampai sekarang saya sendiri juga nggak habis pikir kok sesimpel itu gitu loh. Tapi yang jelas ya sekarang ini pelaku semua ini kelihatannya semua pelaku bayaran. Nah ini ngomong-ngomong soal pelaku bayaran, Pak Rianto, dari 15 pelaku ini mereka memang dibayar, tapi apakah mengenal satu sama lain atau berkomunikasi atau tidak? Berkaitan tadi sepertinya dugaan dari Pak Adrianus ini tidak terorganisir atau tidak berkomunikasi lah begitu. Nanti akan saya tanyakan hal itu setelah jeda di Sapa Indonesia Malam Total bersama kami. Tadi sebelum jeda saya bertanya ke staf ahli Kapolri Pak Arianto tadi, Pak Arianto, soal tadi 15 orang tersangka ataupun pelaku yang sudah ditangkap polisi ini. Kalau dikatakan Pak Adrianus tidak berkomunikasi, oke lah tidak berkomunikasi. Tapi kalau informasi dari penyidik misalnya, apakah mereka saling berkenalan atau saling kenal satu sama lain itu bagaimana Pak komunikasi? Kalau saya malah dengarnya dari keterangannya advokat yang mengadvokati 3 orang yang diduga penculik itu ya. Dia kan hanya ini orang-orang ini tadinya kan cuma dijanjikan cuma mengambil doang itu, nggak ngerti kalau itu mau untuk dibunuh ya. Dan dia kaget ketika sampai sana ternyata beritanya kayak gitu. Makanya sampai pengacaranya juga meminta maaf bahwa klien saya ini tidak terlalu bersalah lah kan gitu kan. Dan itu biasa seorang advokat pasti akan sekecil mungkin yang diadvokati itu bisa dihukum yang berat kan gitu kan. Nah, tapi yang jelas Pak, antara klaster yang antara klaster yang tugasnya itu mengamati, kemudian menculik, kemudian yang eksekutor itu pasti tidak ada hubungan saling mengenal. Mungkin mengenal ya satu sama lain, tapi dia nggak ngerti yang ini nanti ditugasi apa itu pasti nggak ngerti. Dan itu dalam tanda kutip ya, dalam hal ini melakukan kejahatan dan bertindak fatal untuk mereka sendiri masing-masing gitu ya. Ya buktinya advokatnya kayak gitu, dia nggak terima kalau anak buahnya. Dan hingga saat ini juga sepertinya kuasa hukum masing-masing yang ada 3 klaster yang dikatakan sendiri-sendiri kan sendiri-sendiri, tidak ada advokasi yang berbarengan begitu ya. Nah Pak Adrianus, kalau melihat profil pelaku sebagai otak ya, kita bicara otak pelaku ya, sebagai pemilik bimbingan belajar begitu, ataupun seorang yang punya kondisi latar belakang ekonomi yang cukup baik begitu.
Lalu juga di satu sisi ini seorang kepala cabang bank BUMN yang juga punya posisi prestisius begitu. Nah, kalau dia lihat aktor pelaku dan juga korban yang sama-sama punya, ya boleh dikatakan high profile sebetulnya. Ini modus kejahatan seperti apa yang bisa kita simpulkan sementara ini kalau biasanya? Jadi kalau kita bicara mengenai motif, maka mesti dibagi dua nih. Pertama, motif tentang pembunuhannya sendiri. Tadi saya katakan bahwa ini penculikan yang kemudian dilanjutkan dengan pembunuhan atau pembunuhan gitu ya. Atau motif terkait dengan hubungan di antara keduanya. Ini yang menurut saya sama sekali belum jelas, Pak Arianto. Ya, bagaimana caranya sehingga kedua orang ini berhubungan? Apakah dalam konteks hubungan pekerjaan, dengan kata lain saya sebagai banker dan Anda sebagai customer yang akan minta kredit misalnya, atau sebagai teman pertemanan dalam arti ya circle biasa gitu ya, atau apa sebetulnya? Nah, mari kita bayangkan bahwa si hubungannya adalah hubungan kerja, dengan kata lain profesional gitu. Ya, si pelaku ini meminta kredit begitu ya. Maka kan tentu masalahnya adalah pada saya mau mengabulkan atau tidak begitu ya. Atau misalnya proposalnya tidak layak tapi kemudian saya kabulkan. Dengan kata lain ada semacam ketidaklayakan tapi kemudian saya terima begitu ya. Atau ada hal yang lain. Nah, ini yang perlu kita lihat nih. Tapi masalahnya adalah bahwa pada saat ini menurut saya atau menurut kita sebagai pengamat rasanya agak tidak enak untuk mengimplikasikan tentang korban, karena apakah korban itu memang terlibat atau tidak, itu saya kira kita menunggu saja di kepolisian. Sebab rasanya kalau misalnya betul-betul bersih, dengan kata lain betul-betul tidak terlibat, maka kenapa harus dibunuh gitu ya. Perhatikan bahwa fraud adalah satu hal, tapi fraud dengan kekerasan adalah hal yang amat langka loh sebetulnya di Indonesia. Jadi ada banyak sekali fraud di Indonesia. Ada kata lain insider atau orang dalam yang lalu melakukan penggelapan macam-macam mulai dari yang tingkat gedung sampai tingkat tinggi. Tapi begitu kemudian diketahui lalu ya udah diam semua. Karena umumnya kan kelas menengah ya yang begitu diberi sanksi semua diam, semua semua takut gitu ya. Tapi bahwa kalau ini adalah terkait dengan fraud saja internal misalnya, maka mestinya juga begitu. Nah, kenapa kemudian lalu bisa kemudian berentet dengan kejadian seperti ini? Apakah memang dalam hal ini si pelaku itu memang betul-betul murni dendam, ya, nggak merasa rela dibuka? Masalahnya adalah bahwa biasanya kalau kemudian dibuka kasusnya oleh satuan pengawas, umumnya semua terima tuh, gitu ya. Atau dibuka oleh atasannya. Nah, kenapa kemudian ada yang dibuka lalu nggak terima? Ini apa ya, gitu ya. Nah, itu yang saya kira masih menjadi semacam pertanyaan yang kita tunggu dari kepolisian. Demikian. Ini masih puzzle lah boleh dikatakan. Tapi gini lah, Pak Adrianus, kalau dari perspektif psikologi forensik, saya ingin tanya juga, mengapa pelaku memilih modus penganiayaan yang boleh dikatakan brutal ya, ini dengan benda tumpul, karena luka benda tumpul tadi yang diungkap oleh polisi. Dan pembuangan jasad di area terpencil ini kan termasuk yang ya cukup brutal lah begitu dilakukan oleh si eksekutor. Mengapa modus ini yang dipilih begitu? Modus operandi ini yang dipilih? Saya setuju dengan Pak Arianto, dampaknya ini memang karena terlalu yakin ya. Terlalu yakin diri, terlalu percaya diri, dan tidak menerima pandangan orang lain. Jadi dengan kata lain si aktor ini sibuk dengan pikirannya sendiri, tidak mau menerima ada second opinion. Dan di pihak lain ada orang-orang yang ya tinggal iya saja mengikuti perintahnya tanpa lalu bisa memberikan semacam masukan bahwa Pak begini bahaya dan seterusnya. Nah, maka jadilah lalu kemudian modus yang kemudian dengan mudah bisa ketahuan. Mungkin begitu. Gitu. Baik. Saya coba tanya ke Pak Rianto juga dari perspektif memastikan keadilan bagi keluarga korban juga nih Pak Rianto. Ya. Polisi juga kan harus menghadirkan itu, keadilan bagi keluarga korban. Kira-kira untuk memastikan hal itu yang menuntut hukuman seberat-beratnya keluarga korban ini, bagaimana polisi seharusnya mengkomunikasikan itu kepada korban dan juga kepada publik? Kalau seperti kayak gini ya, ini polisi kepada korban tidak ada sungkan-sungkan lagi untuk mengkomunikasikan apa adanya yang terjadi. Justru pada posisi kayak gini nih, polisi kalau mendekati korban ingin mengorek kira-kira apa masalah pribadi dari korban itu. Beda dengan kalau yang kasus kemarin kan karena masalah pribadi kemudian menyinggung ini sehingga bisa ditutup-tutupi. Kalau sekarang kan ini karena jelas dibunuh. Itu korban, orang yang baik dan kemudian korban. Pasti dari pihak korban menghendaki ini siapa pelakunya harus dihukum sesuai dengan setimpal dengan ini ya kan. Nah, makanya itu sekarang polisi harusnya ya ini sangat intens sekali untuk mengetahui apa permasalahan yang korban ini. Kalau dugaan saya ya ini kalau sampai ini ada intelektual dader kemudian memerintahkan orang sampai 15 itu kan jelas polanya kan sudah jelas nih. Ada yang ingin membunuh,
Dan kemudian dia memerintahkan kepada 4 grup ini tadi, dan dengan membiayai gitu kan. Tapi kok kemudian endingnya kok pada sampai membunuh. Itu kan kemungkinan kan mungkin dia mau menutup seperti tadi Profesor mengatakan bahwa untuk membungkam lah misalnya gitu, atau maunya diajak kerjasama tapi tidak mau. Tapi seandainya ya diajak kerjasama tidak mau, kok kemudian kok pada sampai membunuh itu apa? Kan lebih berat mungkin ya, dia jangan sampai membuka rahasia atau apa mungkin itu yang lebih itu ya, sehingga risikonya lebih besar kalau dia hidup gitu kan. Yang saya heran itu sudah rencananya kayak gitu kok kemudian kok dia tidak secara teliti itu caranya menghilangkan dengan cara menyuruh orang banyak itu kan mudah diketahui gitu. Itu yang bagi saya nggak bisa menggali sekarang ini. Tapi menurut saya polisi pasti akan sabar ini ya mencari mana-mana yang keterangan yang sesungguhnya yang terjadi itu. Ini pasti ceritanya simpang siur masih banyak. Karena saking banyaknya. Iya, karena banyaknya ya. Tetapi secara garis besar udah kelihatan lah ini ada motif, ada dader, ada yang pelaksanakan. Tinggal sekarang apa sih sebenarnya tujuannya itu kenapa harus pakai gitu? Itu harus. Baik, kalau gitu tadi dari untuk komunikasi kepada korban, saya tanyakan Pak Adrianus komunikasi terhadap publik, karena publik juga terus menanyakan apa sih motifnya kalau anak sekarang bilangnya kepo katanya. Netizen itu juga kalau di media sosial juga menanyakan dan akhirnya banyak juga yang menyimpulkan kesana kemari begitu, Prof. Adrianus. Kalau begitu polisi untuk memberikan komunikasinya kepada publik di tengah kehati-hatiannya memberikan atau menyimpulkan modus kejadian ini bagaimana? Khususnya ketika tadi saya sudah membuat satu semacam sinyalemen bahwa kalau memang korban sama sekali tidak terlibat, dalam arti dia berada pada posisi sebagai pengawas, melihat adanya kejanggalan ya aliran dana kah atau ada proposal yang di markup kah, yang memang merupakan fraud yang bersifat standar di perbankan, it's okay ya. Dan tadi dikatakan oleh Pak Arianto, maka polisi juga akan dengan gampang ngomong pada keluarga, ngomong pada teman-teman, dan sekaligus nanti kemudian diakhiri dengan ngomong pada publik. Masalahnya adalah bahwa bagaimana kalau berbeda, dengan kata lain korban juga langsung maupun tidak langsung sebetulnya tahu terlibat dengan situasi ini. Misalnya pernah dikontak oleh pelaku, diajak serta misalnya, tapi dia nggak mau, ya kan? Nah, ini kan sudah ada unsur pasal berapa tuh, yang artinya dia udah tahu tapi dia tidak berbuat, dia tidak melaporkan misalnya, kan sudah kena. Atau yang lain adalah bahwa lebih jauh lagi nih, ini tentu saja asumsi ya, dia sudah sampai pada titik tertentu, sudah sama-sama jalan, tapi kemudian lalu balik kanan, lalu malah melaporkan. Bayangkan kalau kita bicara mengenai dendam, maka bukankah itu yang lalu biasanya menimbulkan dendam, gitu ya? Orang yang sudah sejalan, tapi kemudian lalu tiba-tiba menelikung dari belakang. Sekali lagi ini, mohon maaf kepada keluarga ya, gitu ya. Nah itu yang saya kira, yang lalu akan membuat polisi lalu menjadi susah dalam rangka mengkomunikasikan kepada publik. Demikian. Diskusi malam hari ini adalah sekali lagi untuk menganalisis saja, tidak untuk mendahului hasil penyelidikan dan penyidikan polisi yang hingga saat ini memang belum mengungkap modus ataupun motif dari para pelaku ini melakukan penculikan dan pembunuhan kepada kepala cabang Bank BUMN yang ada di Jakarta. Baik, terima kasih Pak Adrianus, Pak Arianto sudah hadir di Sapa Indonesia malam hari ini. Semoga nanti juga polisi yang kata Pak Arianto tadi sedang bersabar menyimpulkan bisa segera memberikan kesimpulannya kepada publik, supaya juga publik, kenapa publik penasaran juga, saya yakin juga supaya publik juga bisa berhati-hati dengan modus-modus serupa dalam kejadian-kejadian kejahatan seperti ini. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Sorotan selanjutnya Saudara di Sapa Indonesia Malam. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggugurkan permohonan peninjauan kembali atau PK Sylvester Matutina. Lalu kenapa hingga saat ini Sylvester masih belum dieksekusi? Kita bahas informasi ini ataupun bahasan ini di Sapa Indonesia Malam setelah jeda bersama rekan saya Friska Clarissa. Anggota DPR dengan sekitar 50 juta uang sewa rumah, saya rasa masih make sense. Hari ini mereka digaji dengan tinggi, tapi kebijakan-kebijakan yang harusnya pro terhadap rakyat, dia tidak lakukan. Bulan Oktober 2025, anggota DPR itu tidak akan mendapatkan tunjangan kontrak rumah lagi.
Selain gaji pokok, anggota DPR mendapat berbagai fasilitas dan tunjangan, termasuk tunjangan rumah 50 juta rupiah per bulan. Besarnya fasilitas dan nilai tunjangan yang diterima anggota Dewan memicu polemik. Harian Kompas 25 Agustus lalu mengungkap penghasilan anggota DPR tembus 230 juta rupiah per bulan. Penghasilan ini belum termasuk tambahan tunjangan perumahan 50 juta rupiah per bulan. Sesuai ketentuan yang diatur dalam surat Sekjen DPR, anggota DPR periode 2024-2029 akan diberikan tunjangan perumahan sebagai pengganti rumah dinas atau rumah jabatan anggota. Soal tunjangan rumah 50 juta rupiah per bulan, Wakil Ketua DPR Adis Kadir sempat membuat hitung-hitungan soal sewa rumah di sekitar Komplek Parlemen Senayan. Menurut Adis, angka 50 juta rupiah per bulan untuk tunjangan perumahan anggota DPR dinilai layak. Jadi saya mungkin untuk pengganti rumah dinas yang tidak ada, anggota DPR dengan sekitar 50 juta uang sewa rumah itu uang kos dengan harga 3 juta sebulan, saya rasa masih make sense dengan tugas-tugas kenegaraan mereka. Jadi perlu diketahui bahwa DPR itu tugasnya bukan hanya rapat-rapat saja, tetapi nilai fantastis tunjangan yang diterima anggota DPR memicu aksi protes di beberapa kota. Di Jakarta, elemen masyarakat menggelar unjuk rasa 25 Agustus lalu. Mereka mengkritisi kinerja anggota Dewan yang dianggap tak sebanding dengan fasilitas yang diterima. Hari ini mereka digaji dengan tinggi, tapi kebijakan-kebijakan yang harusnya pro terhadap rakyat, dia tidak lakukan. Namun mereka mempercepat RUU yang pro terhadap oligarki. Dewan Perwakilan Rakyat ini yang kerjanya kita lihat hanya joget-joget, yang kerjanya hanya tidur. Dia melakukan seenak-enaknya, melakukan kebijakan-kebijakan yang menurut kehendak partai atau berpro terhadap oligarki. Aksi serupa juga terjadi di Kota Medan, Sumatera Utara. Merespon polemik tunjangan rumah 50 juta rupiah per bulan, pimpinan DPR kembali angkat bicara. Wakil Ketua DPR Suhmi Dasko Ahmad menyatakan tunjangan rumah 50 juta rupiah per bulan hanya akan diberikan selama 1 tahun, dari Oktober 2024 hingga Oktober 2025 nanti. Uang tunjangan rumah 50 juta rupiah per bulan itu digunakan untuk menyewa atau mengontrak rumah selama 5 tahun. Anggota DPR itu mendapatkan tunjangan perumahan setiap bulannya 50 juta dari bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Oktober 2025, yang mana uang tersebut akan dipakai untuk kontrak rumah selama masa jabatan anggota DPR 5 tahun, yaitu selama 2024 dan sampai dengan 2029. Jadi setelah Oktober 2025, setelah bulan Oktober 2025, anggota DPR itu tidak akan mendapatkan tunjangan kontrak rumah lagi. Nah, jadi itu diangsur dari Oktober 2024 sampai Oktober 2025. Jadi setahun setiap bulannya 50 juta yang akan dipakai untuk biaya kontrak selama 5 tahun. Jadi nanti jikalau teman-teman melihat daftar tunjangan di bulan November 2025 itu yang 50 juta sudah nggak ada lagi gitu ya. Politisi Partai Golkar yang juga mantan anggota DPR Ridwan Hisyam meminta DPR tidak membohongi rakyat soal tunjangan rumah 50 juta rupiah per bulan. Ridwan menilai pernyataan pimpinan DPR soal tunjangan rumah hanya sampai Oktober 2025 hanya permainan kata-kata. Kenapa belum? Rakyat dan semua orang tidak bodoh. Mana ada tadi itu berapa? Ya, 50 juta itu sampai untuk Oktober 2025. Untuk Oktober berarti setahun kan? Ya, berarti berapa? 600 juta untuk 5 tahun katanya. Palsu. Nggak mungkin. Tidak mungkin. Karena anggaran itu sesuai dengan mata anggarannya. Ya. Ada enggak di situ anggaran ini untuk 5 tahun? Tertulis enggak? Nggak ada. Ini permasalahan lain. Ini permainan kata-kata. Jadi tolonglah anggota DPR ini, janganlah membohongi rakyat. Ini sementara pegiat demokrasi yang juga Ketua PPHI Julius Ibrani menilai tunjangan rumah DPR menjadi polemik
karena kebijakan itu diambil tanpa memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Makanya saya tegaskan, baca pasal 3 Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, di mana di situ ada wajib untuk memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Ini harus saya tegaskan, tidak adil dan tidak patut. Tidak adilnya karena situasi seperti ini, tidak patutnya karena pembahasan yang tidak terbuka, publikasi yang tidak memadai, sehingga menciptakan apa? Menciptakan opini di publik, menciptakan asumsi bahwa mereka menerima kemewahan, kami menghadapi kesusahan. Kan begitu. Kepada anggota DPR, suara rakyat dititipkan. Sudah sepatutnya setiap kebijakan yang diambil di parlemen harusnya berpihak kepada rakyat dan bukan malah mencederai perasaan rakyat. Tim Liputan, Kompas TV. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, memastikan belum ada pembicaraan terkait posisi kadernya di Kementerian Haji dan Umrah. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, hari ini bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Ia datang bersama dengan pengurus DPP dan menyebut hanya sekedar bersilaturahmi dengan Presiden, termasuk memberi masukan sebagai partai koalisi pemerintah. Saat ditanya peluang kader Golkar masuk di pos Kementerian Haji dan Umroh, Bahlil menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Presiden. Haji, ada tawaran dari Pak Presiden ke Golkar nggak Pak? Sampai dengan hari ini belum ada pembicaraan itu. Menyangkut reshuffle itu adalah hak prerogatif Bapak Presiden. Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Presiden karena Golkar sebagai partai yang sudah berpengalaman selalu berpikir bahwa konstitusi, mekanisme, dan kewenangan kita serahkan sepenuhnya. Dan karena itu untuk reshuffle, mengangkat, memberhentikan itu hak prerogatif Bapak Presiden. Sementara terkait dengan posisi Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer yang terjerat OTT KPK, Presiden Prabowo menyebut sudah menyiapkan nama Wamenaker pengganti Noel yang terjerat kasus pemerasan pengurusan sertifikasi kesehatan dan keselamatan kerja kepada sejumlah perusahaan. Prabowo memastikan segera mengumumkan pengganti Immanuel Ebenezer. Ya, oke. Sudah diurus semuanya tuh, ya, oke. Penggantinya Pak, penggantinya Pak. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggugurkan permohonan peninjauan kembali atau PK Sylvester Matutina. Lalu kenapa hingga saat ini Sylvester masih belum dieksekusi? Kita bahas informasinya usai jeda. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggugurkan permohonan peninjauan kembali atau PK terpidana kasus dugaan penyebaran fitnah terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala Sylvester Matutina. Hakim menilai surat pernyataan tidak hadirnya Sylvester dianggap tidak sah. Sylvester Matutina kembali mangkir dalam sidang PK yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ketidakhadiran Sylvester disebut karena kondisinya sedang sakit. Majelis Hakim menilai surat ketidakhadiran Sylvester tidak sah sehingga dalam sidang diputuskan peninjauan kembali Sylvester gugur dan tidak dapat dilanjutkan. Menanggapi hal itu, kuasa hukum Sylvester Triyono Haryanto mengaku menerima putusan hakim dan masih menunggu respons dari Sylvester. Siapapun yang seperti itu harus terima. Ya, nggak ada jalan lain, terima. Masalah AKDP hukum itu belakangan kita bicarakan lagi. Saya belum tahu apakah pemohon ini akan mengambil langkah hukum yang lain. Saya sudah bilang kepada majelis tadi bahwa saya hanya mengurusi masalah PK-nya. Ya kan? Tidak mengurusi masalah pribadi pemohon. Pemohon mau sakit itu ada keluarganya.
Sementara itu Kejaksaan Agung menyerahkan sepenuhnya eksekusi Ketua Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina kepada Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Upaya hukum melalui peninjauan kembali yang saat ini tengah ditempuh Sylvester tidak akan memengaruhi proses eksekusi. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan penyerahkan seluruh proses eksekusi terhadap Kejari Jakarta Selatan. Anang menyebut meskipun saat ini Sylvester mengajukan peninjauan kembali, namun hal itu tidak memengaruhi proses eksekusi. Sylvester diketahui telah mangkir dari sidang peninjauan kembali yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebanyak 2 kali. Kejaksaan Agung sebelumnya juga telah menyarankan Kejari Jakarta Selatan untuk segera mengeksekusi Sylvester yang divonis hukuman 1,5 tahun penjara. Jauh ya Pak ya? Yang jelas kan kalau PK itu tidak menghalangi eksekusi ya, bisa dilaksanakan. Namun sepenuhnya kewenangan daripada jaksa eksekutor. Itu aja. Kami sudah menyarankan dan menghimbau untuk melakukan eksekusi, tapi sepenuhnya ada di kewenangan jaksa eksekutor, ada di Kejari Jakarta Selatan. Silakan rekan-rekan media tanyakan ke Kejarinya, ke jaksa eksekutor yang di Kejari Jakarta Selatan. Saat ini sudah bergabung bersama kami di studio ada Roy Suryo selaku pelapor ijazah palsu Jokowi, ada juga David Pajuan, Wakil Ketua Umum Barada. Ya. David Paju. Bang David, selamat malam. Terima kasih juga sudah hadir Bang Roy. Ya. Nah, kita masih membahas nggak jauh-jauh. Nah, tapi dari Bang Sylvester sekarang. Ya. Kan PK-nya sudah dinyatakan gugur oleh Majelis Hakim. Artinya nggak ada alasan untuk nggak dieksekusi dong Bang David. Kalau dari Bara JP melihatnya seperti itu juga? Gini, pada prinsipnya siapapun itu harus tunduk pada keputusan-keputusan dan prinsip hukum ya, termasuk kawan saya ini Bung Silver ya. Tetapi ya, misalnya ada instruksi untuk memasukkan tahanan kepada Silver, tetapi proses hukum kan selalu terbuka. Ya. Jadi itu hak setiap warga negara. Termasuk PK yang berulang itu sekarang peluangnya terbuka kan berdasarkan keputusan MK terbaru tahun 2013. Asal ada novum, ada bukti baru. Ada bukti baru. Nah ini kan tinggal seberapa jauh tim Silver maupun kuasa hukum menemukan novum atau bukti-bukti baru untuk misalnya melakukan peninjauan. Artinya itu hak seorang warga negara, equality before the law, untuk persamaan kedudukan dalam hukum. Nah artinya ruang-ruang itu selalu terbuka. Tetapi bahwa sekarang pasca tadi kan berita bahwa PK-nya sudah ditolak. Ya. Jadi sekarang tergantung kepada aparat hukum ya. Ya. Tetapi ruang untuk Bung Silver juga selalu terbuka. Nah ini kan nggak ada problem. Semua kembali kepada sistem hukum. Tapi sejauh ini kan statusnya harusnya sudah inkrah. Kalau Bara JP mendukung kalaupun itu harus dieksekusi dulu. Ya, Bara JP ini sebagai relawan yang sangat patuh ya. Sangat taat pada supremasi hukum. Kita sudah bekerja untuk bagaimana di masa pemerintahan Pak Jokowi 10 tahun. Sekarang kami juga Bara JP itu mendukung full pemerintahan Prabowo Gibran. Dan Pak Prabowo hari ini juga menegaskan bahwa hukum itu di atas segalanya. Tidak pandang bulu, termasuk Jokowi dulu kan. Orang-orang dekat Jokowi dulu, misalnya para menteri, pimpinan partai pendukungnya, sekjen partai pendukungnya juga berapa orang yang masuk bui di zaman Jokowi. Artinya gini, dua presiden ini selalu ada di bawah hukum. Oke, bukan jadi nggak tebang pilih hukum ya kalau kata Bang David Pajung. Kalau kata Bang Roy juga sama, apalagi Bang Roy ya, menganggap harusnya dieksekusi. Terima kasih pandangan objektif dari Bara JV ya, Mas David. Jadi artinya saya juga secara pribadi dan teman-teman mengaturkan apresiasi, Mbak, terutama kepada Ketua Majelis Hakim tadi, ya, Pak Iketut, yang sudah memutuskan dan melihat kalau alasan yang dikemukakan itu tidak masuk akal, ya kan? Jadi minggu yang lalu Sylvester Matutina tidak hadir dengan alasan sakit, ya kan? Tapi kemudian setelah menyerahkan surat keterangan dokter dan kemudian tidak ada tanda tangan, jelas dokternya ya, tanda tangannya nggak jelas, paraf juga nggak jelas namanya, ya saya kira keputusan dari hakim tadi tepat. Dan kalau tadi saya jawab ini harus sudah masuk gitu loh, bahkan sebelum
dia mengajukan PK saja, Mbak. Kalau kita lihat kan sudah sejak akhir bulan yang lalu ya gitu, sejak tanggal 30 Juli itu ketika saya membongkar pertama kali ini, kalau dilihat ini di ruang sebelah gitu. Iya, di Kompas TV di Duara waktu itu kan. Itu Bang Roy pertama kali. Eksklusif itu. Pertama kali bilang bahwa itu terpidana. Iya, dan waktu itu dia masih menolak-nolak kan. Saya senyum aja. Lihat deh, dan akhirnya alhamdulillah waktu itu Kapus Penkum Kejaksaan Agung ya, Pak Agung terus Pak Anang langsung memberikan jawaban. Hanya memang yang kita pertanyakan kok nggak langsung dieksekusi. Nah, gitu apa sih sebenarnya kalau dari sisinya Bang Roy melihat kok sampai sekarang nggak dieksekusi ya? Apa yang jadi kendala kalau dari sisi mungkin kalau orang besar, mungkin kalau orang-orang mengatakan ada orang besar di balik. Kalau saya enggak, Mak. Ada orang kurus di balik dia. Ini arahnya kemana nih? Mulai. Bang David kemana nih? Kan boleh-boleh aja gitu. Okay. Ada besar, ada kecil. Saya tetap menghargai opini Bung Roy ya. Tapi gini, kalau pandangan saya kenapa sampai hari ini kejaksaan atau pengadilan belum mengeksekusi? Karena pertama, para aparatur hukum ini sangat paham dengan isi KUHP. Isi KUHP pasal 84 itu jelas menegaskan soal daluarsanya satu kasus. Ya. Jadi kalau baca di pasal 84 ini kasusnya si Bung Silver ini sudah daluarsa. Ya. Tapi kan udah inkrah. Iya. Inkrah karena gini, pasal 84, pasal 78 itu mengatur soal daluarsa satu kasus. Pasal 78 itu mengatur soal penanganan kasus daluarsa. Kasus pasal 84 itu mengatur soal vonis yang sudah daluarsa. Jadi vonisnya ya. Jadi daluarsanya itu berdasarkan tuntutan plus sepertiga dari usia tuntutan. Jadi misalnya tuntutannya 2,5 tahun plus sepertiga katakanlah ya mungkin sampai 3 tahun. Ini daluarsanya dari 2019. Sudah 6 tahun. Jadi kenapa argumen hukum yang paling pas dan paling cocok adalah kenapa Silver belum ditahan? Karena aparatur hukum sangat tahu pasal ini. Sangat tahu atau menghindari? Menghindar jelas. Karena dulu kalau alasan ya ini sudah jelas ya. Peristiwa 2017. Kemudian waktu itu putusan pengadilan negeri. Kemudian naik ke pengadilan tinggi. Bahkan kemudian sudah kasasi. Kasasi dan inkrah. Memang benar pada saat inkrah itu kan ada apa? Ada peristiwa COVID katanya. Ya kan? Ya. Nah jadi COVID ini tidak bisa terus langsung dihitung. Hitungnya juga harus setelah COVID. Di dalam KUHP itu nggak ngatur soal kasus-kasus COVID, jadi yang soal jelas, masalah disebut daluarsa ini pengingkaran saja. Enggak lah. Disaster itu nggak diatur di dalam pasal itu. Harus masuk dan artinya Sylvester itu jelas-jelas sudah mengingkari atau kemudian menghindar. Yang jelas dia sudah menghindar dan makanya sebelumnya kan dia pakai alasan, saya sudah minta maaf kok gitu. Sebelum ini kan cari-cari alasan. Alasannya sekarang daluarsa. Sebelumnya alasannya saya sudah minta maaf. Itu ada di Jakarta, nggak ngindar, Pak. Makanya dia bilang katanya sudah minta maaf. Nggak ada minta maaf itu, terus hanya tunjukkan foto. Nggak ada foto itu tidak menunjukkan apa-apa. Kalau dia minta maaf sebelum putusan, bagaimana itu kasus clear kan? Tuntutan Bung Roy ke Jokowi berdasarkan foto, lalu kemudian sekarang foto itu nggak bisa menjadi itu ada. Jadi gini, ini lain-lain. Yang jelas Sylvester sudah ingat dan ini kata ketua Humas ya, artinya Kapus Penkum ya, Kepala Pusat Penerangan Hukum dari Kejaksaan Agung, itu harus masuk. Udah jelas dan PK tidak menghalangi. Jadi sekarang saya mau sampaikan gini, Bung Roy ya. Jadi dengar dulu juga supaya enak nih bagi publik. Pertama, si Silver ini sudah bertemu dengan Pak JK di kantor Wapres ya. Nggak mengubah di kantor Wapres. Oke, sama sekali. Di situ disaksikan oleh fotonya ada. Saya sudah lihat juga fotonya. Oke, tunggu dulu. Foto itu penting ya. Jadi fotonya di situ ada saksi. Di foto ada Pak JK nggak? Di foto ada Pak JK nggak? Nggak ada kan? Tunggu dulu. Tunggu dulu. Ada saksi. Ada Pak Sofian Manandi. Ada Pak Ketua Buruh kita ini. Nuawea ini si Andi Gani. Andi Gani. Nah. Kemudian kami bersama Bung Silver ketika kampanye raksasa besar Jokowi di 2019 di Senayan itu Silver dengan JK itu sama-sama bareng salaman ketawa ketiwi karena sudah ada proses perdamaian. Jadi gini, yang
yang perlu juga mungkin Bung Roy harus tahu progres hukum Indonesia. Oh iya, Perdamaian sekarang ada perdamaian setelah inkrah nggak ngubah sama sekali. Perdamaian mengubah Enggak. hasil putusan? sekarang Enggak, ada yang Nggak namanya ada. restorasi justice. Dilakukan nggak? Nggak kan? David. Loh, proses perdamaian itu masuk di dalam sistem hukum restorasi justice. Tertulis tidak. Lo ada. Hitam di atas putih tidak. Bukan maksudnya untuk kasus Sylvester, soal foto dulu ya. Ya. Foto itu saya tuh kalau soal nguji foto udah berkali-kali. Foto itu tidak bernilai apa-apa. Misalnya kecuali Kenapa kasus Jokowi Anda ngotot soal foto? Loh lah iya. Harus Artinya gini, ada artinya kalau konsistensi soal Bung Roy. fotonya Sylvester itu misalnya ada foto dengan Pak JK misalnya. Pegangan tangan dengan Pak JK. Kemudian nggak ada. Mana? Terus misalnya ada hitam. Ada hitam di atas nanti putih. gini, nanti di atas kertas segel. Bung Roy kan misalnya akrab sama Silver juga. Nanti saya minta Silver Oke, kirim tunjukin lah langsung Sylvester sama- jangan ngumpet Ya. aja keluar. Oh, dia Begitu nggak. keluar Jadi- ditangkap. Saya tuh di awal tadi sempat agak kaget. Loh, kok ini kayaknya sama-sama pendapatnya udah setengah jalan ternyata beda. Oh iya, tadi beda. dulu beda. Beda, ternyata Oke, lanjutin beda. Mas Aidul. Jadi harus saya mau masuk ngomong dulu, soal yang tadi harus perdamaian. dieksekusi Nah, dulu. apakah kalau misalnya tadi dibilang bahwa udah maafan kok, udah damai kok, Ya. itu menghapuskan pidana atau tidak menghapuskan putusan hakim Tidak. atau tidak yang sudah menghapuskan proses hukum berarti dan bisa berlaku juga dengan kasus lainnya dong? Iya, nggak menghapus boleh. proses Nggak hukum boleh. dan menghapus hasil vonis hukum. Karena di situ ada Ngaco kalau ini. baca Enggak, restorasi enggak, justice. Enggak boleh. Oh, Enggak itu, ada. itu saya Bung baru Roy. dengar di Jadi sini sih. baru dengar. kalau Enggak, Bung enggak. Roy baca itu pasti Bung Roy Tidak. akan maklum Restoratif dengan justice situasi. itu dilakukan sebelum ada putusan. Itu Anda salah. aduh, Baca ini- lagi. Baca dulu lagi. deh. Oh, ya, saya baca. dulu deh. Saya Iya, udah baca. Restorasi justice Saya yang masuk dilakukan di- sesudahnya nggak ada. Saya nggak masuk berlaku. di forum ini, saya udah baca itu. Iya, Karena makanya. udah tahu karakter Makanya Bung Roy yang bisa kan. menghapuskan putusan hakim Benar. yang sudah Saya kalau inkrah bilang adalah AA. putusan hakim lainnya. Nah, Betul. sekarang kan kondisinya sudah inkrah Nah, dan kita harus lagi masuk. tunggu dulu. Sabar. Bung Roy. Nah, ini sudah dikatakan bahwa ya sudah digugurkan PK-nya oleh Ya. majelis hakim. Tapi Anda sepakat kalau misalnya Bung Sylvester harus menjalani dulu masa hukumannya kalau seperti Tadi bilang gitu kan? Jadi gini, saya sebagai Baru berapa relawan menit, narik lagi. sebagai relawan, sebagai aktivis dan sebagai seorang pribadi yang Patuh hukum. warga negara yang patuh hukum, Nah, apapun masuk langkah hukum kita pasti hormat. Iya Nah, udah. di balik itu langkah-langkah hukum itu proses-proses pendekatan hukum tetap ada ruang untuk Masuk keadilan bagi seorang dulu. warga negara. Sehingga PK yang terbaru juga dimungkinkan. Lah enggak apa PK Yang tidak, kedua, PK hasil tidak restorasi menggugurkan justice, itu. restorasi justice, Itu perdamaian dengan Pak JK itu merupakan Restorasi bagian justice dari itu di memperkuat depan, Mas. keputusan hukum. Nggak Oke, ada restorasi nah apakah justice harus sesudah dijalani putusan. dulu masa Harus. hukumannya atau tidak sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam? Bung Roy. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala tidak banyak berkomentar terkait proses hukum Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina. Sylvester telah divonis 1,5 tahun penjara dalam kasus fitnah terhadap Yusuf Kala dan sudah inkrah sejak 2019 namun belum juga dieksekusi. Terkait kasus itu JK menyerahkan kepada proses hukum. Di Kejagung masih mantap gitu, bukan hukum itu. Itu enggak. Masih ada di studio Roy Suryo selaku Luar pelapor biasa. ijazah palsu dan juga David Pajung wakil Ketua Umum Bara JP. Sikap Apa Pak tuh sikap yang Pak luar JK ini biasa? luar biasa. Kenapa? Ya memang ini terlalu kecil untuk Pak JK. Jadi benar beliau itulah seorang negarawan sejati. Negarawan sejati itu apa? Ada proses hukum yang lagi dijalankan, beliau nggak usah komentar, nggak usah nambah-nambahin, nggak usah sebentar-bentar ember gitu loh. Nah kalau yang sekarang itu harusnya di apa? Sama, Dieksekusi? ya udah lakukan sesuai dengan hukum, eksekusi. Dan Pak JK ini kenapa saya bilang negarawan? Dia hanya menuntut Sylvester itu ketika kasus itu ya dan keluarganya itu cukup dengan pasal 310, 311. Nggak usah tambah-tambahin pasal. Nggak kayak yang sana. Yang mana? Oh ya adalah yang terus tambahin pasal 32 ITE, pasal 35 yang nggak ada hubungannya, terus malah cari-cari link video yang nggak ada hubungannya, ya kan? Nah, kalau- Ini Pak JK ini negarawan sejati, top. Nah kalau begitu yang Bung David lihat untuk menjalani kasus ini apa yang dilakukan? Ada orang besar nggak? Orang besar lain di balik kasus ini? Nggak Seperti ada. yang tadi di-mention sama Bung Roy di awal. Saya nggak bilang orang besar loh ya. Itu kan mancing-mancing nih. Sosok besar lah, tokoh besar. Orang kurus. Jadi gini ya,
Saya nggak mau nyebut biar Kita Bang David harus, jawab. ya jadi gini Mbak Friska dan Bung Roy, kita harus memberikan pendidikan politik yang baik bagi warga negara, bagi publik Indonesia. Ini Sylvester pendidikan yang nggak bagus. Siapapun presiden, wakil presiden di Republik ini, nggak ada yang berada di atas hukum. Ya. Itu sudah terbukti ya. Saya mau katakan gini ya, kasus Matutina ini, Silver ini kan ketika Jokowi sebagai presiden kan. Wakil presiden. Enggak, Jokowi sebagai presiden. presiden. Ya. Jokowi, saya bicara Pak Jokowi JK dulu. sebagai presiden. Kalau misalnya Jokowi mau mengintervensi hukum, vonis itu pasti Matutina bebas. Pasti Silver bebas, ya kan? Logikanya gitu. Kalau Jokowi mau mengintervensi. Kalau misalnya JK mau mengintervensi ya, benar Pak Jokowi, Pak JK itu negarawan. Kalau Pak JK mau mengintervensi, begitu putusan hukum langsung. Ya itu negarawan kan. Ya, kan? Tetapi mereka juga membiarkan proses ada di lembaga hukum. Jadi jangan mengerdilkan dan mengecilkan lembaga-lembaga hukum di Republik ini dengan opini-opini yang sesat untuk Justru bagaimana itu. coba memprovokasi masyarakat kita untuk tidak percaya hukum Republik ini. Justru itu yang itu, salah Mas besar. Iya, artinya Jadi gini. tugas kita Bung Roy tunggu memberikan pendidikan politik bahwa biarkan hukum, biarkan proses hukum berjalan dalam rambu dan ruang yang seharusnya. Setuju. Jangan biarkan hukum itu dikerdilkan. Iya, dan itu tidak pernah. Atas ulah Sylvester ini. Oke, enggak. de jure Ya. Sylvester memang tidak bebas ya, tapi de facto ya selama 6 tahun ini bebas dia melenggang kemana-mana, kemudian bisa teriak-teriak kemana-mana. Itu yang tidak pantas bagi hukum Indonesia. Apa kata dunia, lihat orang kayak Sylvester saja bisa bebas ya. Udah inkrah putusannya, sudah sampai kasasi, inkrah. Terus tadi katanya restorasi justice. Sekali lagi dengan pengetahuan saya yang sangat pendek ya, sebodoh saya dalam pengetahuan hukum, yang namanya restorasi justice itu di depan. Ya, kalau itu sudah dilaksanakan dan kemudian tidak dilaksanakan, ada putusan pertama, tingkat kedua, apalagi kasasi. Kasasi itu tok inkrah. Ya, ada PK. sekarang ada PK upaya Betul. hukum luar Boleh, biasa. boleh. Okay. PK itu boleh, tapi selama diajukan PK, ya ini masuk dulu. Ini dikerangkeng dulu gitu loh, nggak kemudian Sekarang gini ini deh, kalau misalnya bebas kan proses hukum berjalan-jalan. sudah ada adalah putusannya inkrah bahwa Masuk Bung 1,5 Sylvester tahun. ini masih statusnya terpidana. Ya. Nah, Bung David, apakah memang sekarang agar gentle publik melihat proses hukumnya dijalani harus dieksekusi dulu, Bung Sylvester? Kalau tadi kan Jagung juga kan memerintahkan Kejari untuk dipercepat untuk makanya saya bilang gini kan, sekarang gini, Kejari, pengadilan ya, MA, semua tunduk pada regulasi hukum. Ya, harus. Pidana ya, Ya. KUHP. Saya yakin karena mereka tahu betul isi KUHP secara titik komanya, maka proses sampai hari ini tuh belum dieksekusi. Karena tadi soal kasus daluarsa itu ya. Satu, soal daluarsa. Jadi pasal 84, pasal 78 KUHP. Yang kedua, soal bagaimana pilot project dari restorasi justice ya. Oke, tapi kalau ini dilakukan akan jadi presiden hukum. Apakah presiden buruk? Kalau misalnya Bung David tidak melihat ini akan menjadi presiden buruk kalaupun ini dilakukan, karena bisa jadi orang yang sudah punya putusan hukum yang inkrah Cari-cari daluarsa. tidak dieksekusi sampai akhirnya kasusnya dianggap tanda kutip daluarsa tadi. Justru Friska gini, ini menjadi satu case yang harus menyadarkan kembali para aparatur hukum kita, para akademisi hukum kita, para pembesar-pembesar di bidang hukum untuk coba mengkaji berangkat dari kasus Silver ini tentang seperti apa perlakuan pada satu case ya. Jadi misalnya tadi soal case daluarsa ini kan harus diperdebatkan secara mendalam ya, diperdebatkan dan dikaji secara mendalam. Mungkin daluarsa. Bagaimana penerapan pasal-pasal KUHP soal daluarsanya satu kasus dan satu vonis ya, kasus proses hukum dan vonis ya itu. Kemudian yang kedua soal restorasi justice, ini paling penting karena undang-undang yang khusus mengatur restorasi justice itu belum ada. Tetapi rujukan-rujukan restorasi justice itu ada. Nah, kalau tadi Bung Roy bilang vonis itu tidak bisa diatur dengan restorasi justice itu salah. Karena Undang-Undang 1 2023 itu satu lagi soal daluarsa. Itu RJ itu satu lagi, ini saya kutip pendapatnya Prof. Mahfud MD. Membantah kalau soal daluarsa. Masa daluarsa penuntutan itu 12 tahun
dan masa eksekusi 16 tahun. Ini baru 6 tahun masuk. Ini kata Prof Mahfud MD loh. Kalau Bang David mau jawab itu Prof Mahfud itu. Saya nggak berpretensi. Tunggu, saya nggak berpretensi pada pendapat Prof Mahfud. Tetapi saya bukan orang rujukan saya adalah hukum, KUHP. Saya ambil pakar hukum aja. Rujukan saya di KUHP pasal 84 itu jelas ayat 1, ayat 2, ayat 3 itu masa 2 tahun daluarsa, masa 5 tahun daluarsa. Soal jelas kasus betul percetakan ini. kasus pidana biasa. Tapi ini kan putusannya sudah ada, sudah inkrah. Sekarang saya mau minta singkat aja karena kan udah pasti beda nih dua pendapatnya dan harus ada landasan hukumnya. Karena sekarang orang tuh lihat bagaimana penerapan hukumnya. Apa yang harus dilakukan dalam kasus ini? Dieksekusi langsung atau tidak, Bung David? Saya bilang singkat saja dengan Bung Rai. Ini kembali beberapa menit yang lalu eksekusi. Kembali kepada lembaga hukum, bagaimana interpretasi daripada aparatur hukum terhadap aturan-aturan main hukum di Republik ini. Kalau mereka rujukannya memperkuat bahwa itu harus dieksekusi, monggo silakan. Tetapi kalau mereka sadar bahwa di situ ada juga hal-hal yang mereka misalnya menunda keputusan mereka, itu kan kembali. Nah, kita ini hanya membangun opini terhadap pemahaman dan interpretasi hukum kita terhadap KUHP dan terhadap restorasi justice. Itu yang harus kita pahami secara bersama sehingga nggak ada. Saya gini. Kalau Bung Roy singkat. Kalau pemerintah Indonesia di bawah Pak Presiden Pak Prabowo Subianto tidak ingin mendapatkan kecaman, tidak ingin cacian atau cibiran dari masyarakat, termasuk juga dari luar negeri, udahlah perintahkan kepada aparat hukum untuk melaksanakan kaitan dengan putusannya. presiden ini. Ya jelas karena ini di bawah jangan bawa presiden dalam kes terlalu kecil bagi seorang presiden. Harus dilakukan dan Sylvester harus masuk. Ya gitu. Itu pun kalau dia masih merasa dia punya nyali, punya jiwa kesatria atau masih punya nyawa. Kalau enggak, ya udah enggak usah aja. Ujian penerapan hukum dan keadilan hukum bagi semua pihak diuji di kasusnya Sylvester Martina. Terima kasih Bung Roy, terima kasih Bung David. Terima kasih Mbak Friska. Dan informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Sapa Indonesia Malam. Kami ingatkan Anda agar jangan lupa untuk cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Friska Clarissa dan rekan saya Radhi Saputro pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Silakan minum. Udah debat haus, silakan minum. Besok kita ketemu lagi. Harus. Ya, Bang.